Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai gambaran umum fraud atau kecurangan, fraud tree, dan korupsi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Saya sendiri Niluh Putri Trisna Widyari, absen 25 sebagai penyaji pertama. Kedua ada Nikade Ayu Padmayanti, absen 19 sebagai penyaji kedua. Dan yang ketiga ada Nimade Sukmawati, absen 30 sebagai penyaji ketiga. Baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan mengenai fraud dalam perundangan kita. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari fraud. Secara umum, fraud adalah tindakan curang yang dilakukan sedemikian rupa sehingga menguntungkan diri sendiri, kelompok atau pihak lain, perorangan, perusahaan, ataupun institusi. Pengumpulan dan pelaporan statistik tentang kejahatan di suatu negara dapat dilakukan sesuai dengan klasifikasi kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan perundang-undangan negara tersebut. Sedangkan pengumpulan dan pelaporan statistik ini dilakukan oleh lembaga internasional seperti PBB, Interpol, CIA, dan lain-lain. Mereka membuat template berisi definisi dari bermacam-macam jenis kejahatan atau types of crime dan meminta negara peserta mengolah ulang datanya dengan template tersebut atau lembaga internasional itu sendiri yang mengolahnya. Klasifikasi jenis kejahatan menurut Badan Pusat Statistik di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP seperti tindak pidana kejahatan dalam bidang politik itu diatur dalam KUHP 104 sampai 129, tindak pidana kejahatan terhadap kekuasaan umum termasuk memberi suap yang diatur dalam KUHP 207 sampai 241. Tindak pidana kejahatan memalsukan mata uang termasuk memberi uang kertas negara dan bank yang diatur dalam KUHP 244 sampai 252 dan beberapa tindak pidana kejahatan lainnya. Selanjutnya, yang kedua saya akan membahas mengenai fraud dalam KUHP. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP misalnya menyebutkan beberapa pasal yang mencakup pengertian fraud seperti yang pertama pasal 362 tentang pencurian, di mana definisi KUHP mengenai pencurian adalah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Selanjutnya pasal 368 tentang pemerasan dan pengancaman. Pemerasan dan pengancaman menurut KUHP didefinisikan sebagai dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya hutang maupun menghapuskan piutang. Yang ketiga, pasal 372 tentang penggelapan. Penggelapan didefinisikan dalam KUHP yaitu dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Yang keempat, ada pasal 378 tentang pembuatan curang. Perbuatan curang tersebut didefinisikan dalam KUHP yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Selanjutnya, yang kelima, ada pasal 396 tentang merugikan pemberian piutang dalam keadaan pailit. Yang keenam, pasal 406 tentang menghancurkan atau merusakkan barang
Itu didefinisikan dalam KUHP dengan sengaja atau melawan hukum, menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Yang ketujuh, pasal 209, 210, 388, 415, sampai pasal 420, 423, 425, dan 435 yang secara khusus diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Selamat malam, saya Nikada Ayu Padmayanti akan melanjutkan presentasi mengenai fraud tree dan manfaatnya. Occupational fraud tree ini mempunyai 3 cabang utama, yakni corruption, asset misappropriation, dan fraudulent statement. Yang pertama, corruption. Istilah corruption serupa tetapi tidak sama dengan istilah korupsi dalam ketentuan perundang-undangan kita. Istilah korupsi merupakan atau menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 meliputi 30 tindak pidana korupsi dan bukan 4 bentuk seperti yang digambarkan dalam ranting-ranting seperti conflict of interest, bribery, illegal gratuities, economic extortion. Conflict of interest atau aturan benturan kepentingan sering dijumpai dalam bentuk diantaranya bisnis plat merah atau bisnis pejabat dan keluarga serta kroni mereka yang menjadi pemasok atau rekan di lembaga-lembaga pemerintah dan di dunia bisnis sekalipun. Bribery atau penyuapan merupakan bagian yang akrab dalam kehidupan bisnis dan politik di Indonesia. Kasus-kasus tindak pidana korupsi tahun 2008 dan 2009 menunjukkan hal ini. Lalu ada illegal gratuities, adalah pemberian atau hadiah yang merupakan bentuk terselubung dari penyuapan. Dalam kasus korupsi di Indonesia, kita bisa melihat hal ini dalam bentuk hadiah perkawinan, hadiah ulang tahun, hadiah perpisahan, hadiah kenaikan pangkat dan pejabat, dan lain-lain yang diberikan kepada pejabat. Yang kedua ada asset misappropriation. Asset misappropriation atau pengambilan aset secara ilegal dalam bahasa sehari-hari disebut mencuri. Namun dalam istilah hukum, mengambil aset secara ilegal atau tidak sah atau melawan hukum yang dilakukan oleh seorang yang diberi wewenang untuk mengelola atau mengawasi aset tersebut disebut menggelapkan. Istilah pencurian dalam fraud tree disebut lerency. Aset misappropriation dalam bentuk penjarahan cash atau cash misappropriation dilakukan dalam 3 bentuk, yakni skimming, lerency, dan fraudulent disbursement. Yang ketiga ada fraudulent statement. Ranting pertama menggambarkan fraud dalam menyusun laporan keuangan. Fraud ini berupa salah saji. Cabang dari ranting ini ada 2. Pertama, menyajikan aset atau mendapatkan lebih tinggi dari yang sebenarnya. Yang kedua, menyajikan aset atau pendapatan lebih rendah dari yang sebenarnya. Selanjutnya ada manfaat fraud tree, di mana fraud tree yang dibuat ACFE sangat bermanfaat. Fraud tree memetakan fraud dalam lingkungan kerja. Peta ini membantu akuntan forensik mengenali dan mendiagnosa fraud yang terjadi. Ada gejala-gejala penyakit fraud yang dalam auditing dikenal sebagai red flag. Dengan memahami gejala-gejala ini, menguasai teknik-teknik audit investigasi, akuntan forensik dapat mendeteksi fraud tersebut.
Selamat malam, saya Nimade Sukmawati, nomor absen 30 sebagai penyaji ketiga. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai hubungan akuntansi forensik dan jenis fraud, serta fraud triangle. Baik, langsung saja kita ke materi. Materi yang pertama yaitu hubungan akuntansi forensik dan jenis fraud. Sarbanes-Oxley Act di Amerika Serikat menggema ke seluruh penjuru dunia. Negara maju dan negara berkembang di luar Amerika mengadopsi secara langsung maupun tidak langsung ketentuan-ketentuan Sarbanes-Oxley Act. Keluarnya Sarbanes-Oxley Act memaksa independen auditor di seluruh dunia lebih berhati-hati dalam melakukan general audit, khususnya dalam upaya menemukan fraudulent statement. Kegagalan mereka menemukan fraud yang menyebabkan laporan keuangan menjadi menyesatkan akan membawa konsekuensi besar, bahkan fatal seperti dalam kasus Arthur Andersen. Oleh karena itu, akuntan forensik atau audit investigatif hampir tidak menyentuh fraud yang menyebabkan laporan keuangan menjadi menyesatkan dengan dua pengecualian. Pertama, ketika regulator seperti BAPEPAM, Securities and Exchange Commission, atau Financial Service Authority atau Otoritas Jasa Keuangan, mempunyai dugaan kuat bahwa laporan audit suatu kantor akuntan publik mengandung kekeliruan yang serius atau kantor akuntan publik yang bersangkutan mengakui hal tersebut. Regulator dapat meminta kantor akuntan publik lain melakukan pendalaman atau mereka sendiri melakukan penyidikan. Dalam hal ini, akuntan forensik melakukan audit investigatif. Kedua, ketika fraudulent statement dilakukan dengan mengolah data secara elektronis, terintegrasi, dan besar-besaran atau penggunaan komputer yang dominan dalam penyiapan laporan. Selain pertimbangan penyelesaian kasus di dalam atau di luar pengadilan, juga ada pertimbangan diperlukannya keahlian khusus yaitu komputer forensik. Materi yang kedua yaitu fraud triangle. Fraud triangle ada tiga, yaitu yang pertama, pressure yang merupakan perceived non-shareable financial need, yang kedua, perceived opportunity, yang ketiga, rationalization. Pressure, penggelapan uang perusahaan atau pelakunya bermula dari suatu tekanan atau pressure yang menghimpitnya. Orang ini mempunyai kebutuhan keuangan yang mendesak yang tidak dapat diceritakan ke orang lain. Konsep ini dalam bahasa Inggris disebut perceived non-shareable financial need. Dari penelitiannya, Tracy juga menemukan bahwa non-shareable problem yang dihadapi orang-orang yang diwawancarainya timbul dari situasi yang dapat dibagi menjadi 6 kelompok, yaitu yang pertama, violation of ascript obligation, yang kedua, problem resulting from personal failure, yang ketiga, business reversal, yang keempat, physical isolation, yang kelima, status gaining, yang keenam, employer-employer relation. Keenam kelompok situasi yang disebutkan Tracy pada dasarnya berkaitan dengan upaya memperoleh status lebih tinggi atau mempertahankan status yang sekarang dipunyai. Dengan kata lain, non-shareable problem mengancam status orang itu atau merupakan ancaman baginya untuk meningkat ke status yang lebih tinggi dari statusnya saat pelanggaran terjadi. Yang pertama ada violation of ascript obligation. Suatu kedudukan atau jabatan dengan tanggung jawab keuangan membawa konsekuensi tertentu bagi yang bersangkutan dan juga ikut menjadi harapan atasan atau majikannya. Di samping harus jujur, ia dianggap perlu memiliki perilaku tertentu. Yang kedua ada problem resulting from personal failure. Kegagalan pribadi merupakan situasi yang dipersepsikan oleh orang yang mempunyai kedudukan serta dipercaya dalam bidang keuangan sebagai kesalahannya menggunakan akal sehatnya dan karena itu menjadi tanggung jawab pribadinya. Yang ketiga ada business reversal. Tracy menyimpulkan bahwa kegagalan bisnis merupakan kelompok situasi yang juga mengarah kepada non-shareable problem. Masalah ini berbeda dari kegagalan pribadi yang dijelaskan tadi, karena pelakunya merasa bahwa kegagalan itu berada di luar dirinya atau di luar kendalinya. Dalam persepsinya, kegagalan ini karena inflasi yang tinggi atau krisis moneter atau ekonomi, tingkat bunga yang tinggi, dan lain-lain. Yang keempat ada physical isolation. Secara bebas, situasi ini dapat diterjemahkan sebagai keterpurukan dalam kesendirian. Dalam situasi ini, orang itu bukan tidak mau berbagi keluhan dengan orang lain, ia tidak mempunyai orang lain tempat ia berkeluh dan mengungkapkan masalahnya. Yang kelima ada status gaining.
Situasi kelima ini tidak lain dari kebiasaan buruk untuk tidak mau kalah dengan tetangga. Orang lain punya jabatan tertentu, ia juga harus punya jabatan seperti itu atau lebih baik dari itu. Dalam situasi yang dibahas tadi, pelaku berusaha mempertahankan status. Di sini pelaku berusaha meningkatkan statusnya. Yang keenam ada employer-employer relation. Sesi menjelaskan bahwa umumnya situasi keenam ini mencerminkan kekesalan atau kebencian seseorang, pegawai yang menduduki jabatan yang dipegangnya sekarang. Tetapi pada saat yang sama, ia merasa tidak ada pilihan baginya, yakni ia tetap harus menjalankan apa yang dikerjakannya sekarang. Menurut Chessy, masalah yang dihadapi orang itu menjadi non-cerebral karena kalau ia mengusulkan solusi untuk masalah yang dihadapinya, ia khawatir statusnya di organisasi itu menjadi terancam. Perceived opportunity. Tracy berpendapat ada dua komponen dari persepsi tentang peluang ini. Pertama, general information yang merupakan pengetahuan bahwa kedudukan yang mengandung trust atau kepercayaan dapat dilanggar tanpa konsekuensi. Kedua, technical skill atau keahlian atau keterampilan yang dibutuhkan untuk melaksanakan kejahatan tersebut. Ini biasanya keahlian atau keterampilan yang dipunyai orang itu dan yang menyebabkan ia mempunyai kedudukan tersebut. Rationalization. Sudut ketiga dari Proud Triangle adalah rationalization atau rasionalisasi atau mencari pembenaran sebelum melakukan kejahatan, bukan sesudahnya. Rationalization diperlukan agar si pelaku dapat mencerna perilakunya yang melawan hukum untuk tetap mempertahankan jati dirinya sebagai orang yang dipercaya. Kejahatan kerah putih. Kejahatan kerah putih terbatas pada kejahatan yang dilakukan dalam lingkup jabatan mereka dan karenanya tidak termasuk kejahatan pembunuhan, perzinaan, perkosaan, dan lain-lain yang lazimnya tidak dalam lingkup kegiatan para pejabat berkerah putih. Kamus terbitan The Federal Bureau of Justice Statistics atau Dictionary of Criminal Justice Data Terminology mendefinisikan white collar crime sebagai kejahatan tanpa kekerasan demi keuntungan keuangan yang dilakukan dengan penipuan oleh orang pekerjaannya adalah wira swasta, profesional atau semi-profesional, dan yang memanfaatkan keahlian dan peluang yang diberikan oleh jabatan, juga kejahatan tanpa kekerasan demi keuntungan keuangan yang dilakukan dengan penipuan oleh orang yang mempunyai keahlian khusus dan pengetahuan profesional mengenai bisnis dan pemerintahan, meskipun ia tidak terikat dengan pekerjaannya. Ada suatu definisi yang diusulkan Albert G. Rees, Jr. dan Albert Biderman. Pelanggan kerah putih adalah pelanggan terhadap hukum yang terkena sanksi tertentu dan yang meliputi pemanfaatan kedudukan pelakunya yang mempunyai kekuasaan ekonomi, pengaruh, atau kepercayaan dalam lembaga-lembaga yang sebenarnya mempunyai legitimasi ekonomi dan politik, namun disalahgunakan untuk keuntungan ilegal atau untuk melakukan kegiatan ilegal demi keuntungan pribadi atau organisasi. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh penyaji pertama. Terima kasih. Selanjutnya saya akan membahas mengenai contoh dari fraud triangle. Dari artikel penelitian mengenai pengaruh fraud triangle terhadap kecurangan laporan keuangan. Artikel ini diteliti oleh Rosedian Andriani yang merupakan Magister Akuntansi dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Rosedian Andriani melakukan studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai 2017. Dalam artikel penelitian Rosedian menyatakan bahwa kecurangan pada laporan keuangan adalah tindakan yang disengaja yang menghasilkan salah saji material dalam laporan keuangan. Untuk menguji fraud triangle, Rosedian menggunakan solvency ratio untuk mengukur tekanan atau pressure. Alasannya karena hal tersebut terjadi ketika sebuah perusahaan menghadapi masalah solvabilitas, manajemen akan cenderung untuk memanipulasi laporan keuangan.
Selanjutnya peluang atau opportunity diukur dengan menggunakan asset turnover ratio karena asset turnover ratio mewakili kesempatan untuk penjualan aset perusahaan, di mana manajer perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam penipuan kurang kompetitif dalam mengelola perusahaan sehingga melakukan manipulasi beberapa akun aset pada perusahaan untuk meningkatkan penjualan. Kondisi ini memberikan kesempatan manajer untuk terlibat dalam kecurangan laporan keuangan. Dan rasionalisasi atau rationalization itu diukur dengan menggunakan profitability ratio. Karena rasionalisasi sulit untuk diidentifikasi, maka faktor risiko penipuan yang akan mewakili elemen ini adalah laba yang agresif atau tidak realistis. Alasan dipilihnya indikator ini adalah karena manajer pada tingkat probabilitas yang rendah pada laporan keuangan dengan menaikkan laba sehingga menarik investor, dan jika terdapat banyak investor, mengidentifikasi perusahaan tidak akan bangkrut yang nantinya akan meningkatkan reputasi perusahaan. Hipotesis yang dibuat oleh Rosedian dalam penelitiannya adalah hipotesis pertama, yaitu solvency ratio berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. Yang kedua, asset turnover ratio berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. Yang ketiga, profitability ratio berpengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan. Populasi dalam penelitian ini adalah 90 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai 2017. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah metode purposive sampling. Purposive sampling dengan mempertimbangkan sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode tahun 2015 sampai 2017. Perusahaan yang tidak mengalami kerugian. Yang ketiga, perusahaan terindikasi kecurangan. Setelah melakukan penelitian, maka didapat hasil sebagai berikut. Yang pertama, perspektif tekanan, yaitu melalui solvency ratio terhadap kecurangan lapor keuangan, didapat hasil menunjukkan bahwa solvency ratio melalui dua rasio tersebut tidak mempengaruhi kecurangan laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang diprediksi mempunyai indikasi kebangkrutan belum tentu melakukan tindakan kecurangan. Yang kedua, perspektif peluang, yaitu melalui asset turnover ratio dengan proksi GPTA dan INVTA terhadap kecurangan laporan keuangan. Hasil ini menunjukkan bahwa GPTA dan INVTA mempengaruhi kecurangan laporan keuangan. Ini merupakan indikasi awal perusahaan melakukan kecurangan laporan keuangan. Yang ketiga, perspektif rasionalisasi, yaitu melalui profitability ratio atau SALTA terhadap kecurangan laporan keuangan, di mana hasilnya menunjukkan bahwa rasio profitabilitas mempengaruhi kecurangan dari laporan keuangan. Baik, itulah pemaparan materi gambaran umum mengenai fraud atau kecurangan, fraud tree, dan korupsi dari kelompok kami. Kami mohon maaf jika selama penyampaian materi terdapat salah kata. Kami akhiri dengan terima kasih. Om Santi 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 Om.